Menahan imbang Ekuador menjadi salah satu modal timnas Indonesia ini untuk bisa melangkah dengan percaya diri menyambut pertandingan kedua. Lawannya adalah Panama. Bagaimana kansnya dan juga bagaimana melihat peluang Indonesia untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Opan Lamara yang sudah hadir di studio bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah selalu semangat kalau ketemu Puput. Semangat. Oke, selalu semangat kalau ngomongin bola. Tapi yang pasti hari ini ada yang beda. Para pemirsa, kalau biasanya Bang Ovan datang ke sini dengan pakai jersey, dengan pakai jaket bola, tapi kali ini jaketnya jaket bomber, ya kan gaya banget ini. Iya, army look banget ya. Army look pastinya. Ya ini filosofinya dalam loh Put. Ini jelang Pilpres, saya sejak lahir itu sangat mengidolakan TNI. Dan juga dulu cita-citanya pengen jadi tentara, tapi selalu gagal. Mudah-mudahan di Pilpres kali ini, TNI yang kita cintai ini sebagai generasi yang masih agak muda, kita menginginkan mereka tetap selalu menjaga keutuhan bangsa dan netral untuk semua kontestan. Netral untuk semua kontestan. Bravo TNI. Tapi kalau kita bicara mengenai supporter, nggak ada yang netral. Tapi menjagokan masing-masing ya, termasuk menjagokan timnas kita, timnas kebanggaan kita yaitu Indonesia. Melihat penampilan Indonesia saat bisa menahan imbang Ekuador, bagaimana Bang Opan? Ya, kalau kita berbicara tentang sepak bola selalu ada dua aspek utama yang harus kita bahas. Yang pertama adalah secara teknik di lapangan bagaimana kualitas permainan kedua tim, yang kedua hasil. Dua aspek ini. Kalau kita berbicara dari sisi kualitas permainan di lapangan harus kita akui bahwa memang Ekuador masih jauh di atas kita dari segala-galanya, dari statistik yang ada. Tapi dari sisi hasil pertandingan kita bisa mengimbangi Ekuador. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, sekali lagi Indonesia kemarin di penampilan pertama harus kita acungi jempol. Karena ternyata kualitas teknik yang dimiliki oleh Ekuador itu bisa kita imbangi dengan semangat Spartan. Dengan semangat bertanding, dengan penampilan yang tidak kenal lelah oleh anak-anak kita. Semangat juang mereka luar biasa. Dan rupanya ini terilhami dari semangat kepahlawanan yang bertepatan dengan 10 November. Dan pertandingan pertama ini diadakan di Kota Pahlawan, Surabaya. Betul. Artinya apa? Mudah-mudahan semangat seperti ini tidak juga kendur menghadapi laga-laga selanjutnya, apalagi Indonesia saat ini harusnya semakin yakin karena pasca mampu menahan imbang Ekuador, kita harusnya semakin yakin bahwa peluang itu terbuka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apalagi untuk babak selanjutnya di 16 besar, toh ada begitu banyak kemudahan dari setiap tim yang berlaga atau berkontestan di Piala Dunia U17 dari 6 grup. Meloloskan 2 peringkat terbaik otomatis, kemudian akan ada 4 peringkat 3 dari 6 grup ini untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi peluang itu sangat terbuka. Selain itu kita juga harus mengakui bahwa di grup A ini Ekuador adalah tim terkuat. Ya, betul. Ya, kalau kita tanpa memandang sebelah mata Maroko dan juga Panama, tapi harus kita akui bahwa dari track record, dari bagaimana Ekuador lolos hingga ke Indonesia tahun ini, mereka adalah tim terkuat di grup A ini. Dan Indonesia bisa membuktikan bahwa tim terkuat bisa kita imbangi. Nyaris kita menang kemarin. Ya. Oleh karena itu saya yakin harusnya menghadapi Panama kita juga bisa berbicara lebih jauh. Walaupun sekali lagi secara teknik Panama juga tentu masih di atas kita sedikit. Oke. Seperti apa gaya bermain Panama dan selama ini yang ditunjukkan oleh Panama di masa kualifikasi menurut penilaian Bang Opan? Ada manfaat yang bisa kita petik pasca menghadapi Ekuador kemarin, bahwa permainan Ekuador dan juga permainan Panama itu kurang lebih sama. Sama-sama negara dari sejatinya Ekuador memang dari CONMEBOL, dari Amerika Latin, kemudian Panama dari CONCACAF, Amerika Tengah dan Utara. Tapi kalau kita berbicara tentang permainan antara negara-negara dari Amerika Tengah hingga ke Selatan, itu warna permainan mereka warna-warna ala Latin, ala Amerika Selatan yang kurang lebih sama. Dan Indonesia harusnya bisa belajar banyak dari menghadapi Ekuador kemarin untuk bisa mengetahui plus minus dari Panama. Satu hal yang pasti bahwa kalau kita menelaah permainan Panama menghadapi Maroko kemarin, seperti yang saya sampaikan tadi, hasil tidak selalu berbanding lurus dengan penampilan tim di lapangan ya. Nah, salah satu yang didapatkan adalah Panama. Kalau dari sisi statistik pertandingan saat menghadapi Maroko, seharusnya Panama unggul dari Maroko ya. Bahkan ball position Panama unggul 60-40%. Kemudian bagaimana mereka juga menciptakan peluang itu jauh lebih banyak berbanding Maroko. Perbedaannya adalah
Maroko bisa bermain lebih tenang, kemudian mereka bermain lebih efektif dan bisa lebih memanfaatkan peluang demi peluang yang ada. Baik Bang Upan, nanti kita akan lanjutkan karena kalau lihat kemarin saat berhadapan dengan Ekuador ada beberapa sisi yang menjadi kelemahan dari timnas kita, kemudian bisa dieksploitasi oleh lawan. Nah, bagaimana menghindarinya nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kembali perbincangan, Bang Ovan sudah katakan tadi bahwa memang hasil kita bisa menahan imbang Ekuador. Tapi soal data di atas kertas, hasil dari pertandingan, secara kualitas juga kita masih ada di bawah Ekuador. Saat hadapi Panama besok, apa yang harus dilakukan kemudian? Yang pertama tentu Coach Bima Sakti dan kawan-kawan sudah mengevaluasi total bagaimana permainan kita menghadapi Ekuador kemarin. Dari sisi teknis, statistik menunjukkan bahwa memang kita jauh ya. Percobaan untuk menciptakan peluang ke gawang saja setidaknya kita hanya 2 kali. Berbanding 14 yang dilakukan oleh Ekuador, walaupun hasilnya 1-1. Satu hal yang saya soroti adalah stamina juga ya. Stamina kita kedodoran setidaknya di 15-20 menit terakhir. Kita melihat bagaimana anak-anak sudah mulai kehilangan konsentrasi, kehilangan passing dan sangat mudah kehilangan bola di 20 menit terakhir. Beruntung bagi kita, sekali lagi faktor luck masih menghendaki kita bisa menahan imbang 1-1 Ekuador. Sekarang kita akan melihat bagaimana permainan kita menghadapi Panama besok. Panama walaupun kalah 2-0 melawan Maroko seperti yang saya singgung di awal tadi sedikit, bahwa bukan menunjukkan mereka kalah dari sisi teknis bermain ya menghadapi Maroko. Mereka kalau kita melihat statistiknya mereka bahkan unggul ya segala-galanya, termasuk peluang untuk menciptakan peluang ke gawang. Mereka lebih banyak dari Maroko. Tapi Maroko bisa membaca itu semua, kemudian bermain dengan sangat cerdas, meredam kelebihan teknik dari Panama, kemudian bermain sangat efektif dan menciptakan peluang kemudian 2 gol yang jauh lebih akurat. Nah, kalau kita berbicara menghadapi laga Panama besok, maka selain stamina atau fisik anak-anak, saya kok melihat bahwa Panama sepertinya sudah membaca kecepatan dari 2 sayap, 2 sisi sayap kita. Oleh karena itu, Coach Bima Sakti harus berusaha untuk mendapatkan alternatif dan solusi lain bagaimana untuk bisa menggedor pertahanan Panama tanpa harus selalu menggantungkan daya gedor ini dari kedua sayap kita. Karena ini tentu sudah dibaca oleh Panama. Panama punya sisi kelemahan tentunya, terutama dari bagaimana penyelesaian mereka di depan. Ya, terbukti dari bagaimana menghadapi Maroko 2 hari yang lalu, mereka sangat kewalahan untuk bisa menembus gawang dari Maroko walaupun peluang mereka begitu banyak. Dan ini tentu agak menguntungkan kita ya, bahwa ternyata penyelesaian akhir Panama menjadi salah satu problem bagi mereka. Oleh karena itu ke depan Panama juga pasti sudah mengantisipasi itu dengan memperbaiki penyelesaian akhir di lini depan mereka. Perubahan ini yang harus diantisipasi oleh Coach Bima selain stamina. Nah, yang kedua tadi stamina kita benahi. Yang kedua adalah komunikasi ya, komunikasi pemain kita ya. Kalau kita melihat masih sangat rentan dalam melakukan kesalahan-kesalahan elementer, ya, kesalahan passing, kesalahan terlalu lama memainkan bola di daerah pertahanan, dribbling yang kadang-kadang tidak perlu mereka lakukan, kemudian penetrasi, bagaimana menembus pertahanan lawan, juga terkadang mengabaikan peluang yang lebih besar dimiliki oleh temannya, terlalu asik men-dribbling bola, melakukan penetrasi. Hal-hal begini yang mungkin harus bisa diminimalkan oleh pemain-pemain kita menghadapi Panama besok. Saya menginginkan pola permainan yang kita kembangkan mirip seperti yang dikembangkan oleh Maroko sama di Panama. Berusaha untuk bermain simple, bermain efektif, dan kita memadukannya dengan kecepatan yang kita miliki. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Maroko dalam menghadapi Panama, kecepatan seperti yang kita miliki. Kita berharap ada sajian berbeda yang disajikan oleh Bima Sakti besok bersama asuhannya. Selain pembenahan masalah fisik, strategi permainan, kemudian mungkin sedikit melakukan rotasi pemain ya. Walaupun di pertandingan pertama lalu ya kita semua sepakat bahwa jangan terlalu merubah the winning team. Betul. Ya, paling tidak kalaupun harus merubah itu 1-2. Dan kita bersyukur jika memang pemain seperti Amar Brikic itu bisa bergabung ya besok. Kemudian hal lainnya adalah kesabaran pemain kita. Jangan terlalu terburu-buru untuk bola halus langsung mengalir ke depan. Setiap kita mendapatkan bola harus langsung cepat mungkin mengalir ke depan. Kita coba untuk menerapkan permainan position dulu. Karena Indonesia mampu untuk itu. Beberapa menit di laga menghadapi
lawan pertama kemarin kita bisa melakukan itu. Kita bisa agak meredam kecepatan ataupun kemampuan teknis dari lawan dengan mencoba untuk bermainkan bola di daerah pertahanan sendiri, di daerah kita sendiri sebelum akhirnya menusuk ke depan. Tapi di babak kedua kita seperti selalu terburu-buru untuk melakukan penyelesaian akhir. Ya banyak hal yang perlu dibenahi, tapi sekali lagi yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana semangat bertanding, semangat juang yang sangat Spartan oleh Iqbal Dwi Angga dan juga teman-temannya untuk tetap dipertahankan menghadapi Panama besok. Baik, kita apresiasi apa yang sudah diupayakan oleh timnas saat berhadapan dengan Ekuador dan kita harapkan juga lebih lagi on fire tentunya saat berhadapan dengan Panama esok dan doa dari masyarakat Indonesia selalu mengiringi langkah dari timnas di ajang Piala Dunia U17. Bang Ovan, terima kasih. Sama-sama, besok sama-sama kita menyaksikan dan juga memberikan support kepada para pemain muda kita. Sama-sama.